OJK peringatkan bahayanya ketika kita akan terjebak ya, jebakan dari pinjol-pinjol, baik itu pinjol legal maupun ilegal, yang mengarahkan kita kepada tindakan-tindakan pidana. Karena banyak banget orang-orang yang mungkin ya rela atau mungkin terjebak dalam tanda kutip gitu ya, sampai ya urusannya yang tadinya bukan pidana, yang awalnya pinjol itu adalah perdata, menjadi pidana. Apa aja itu? Nah, ini ada beberapa poin penting yang harus teman-teman catat. Pemalsuan dokumen, dokumen terutama dokumen negara. Ya mungkin kalau teman-teman misal gaji kalian 3 juta gitu ya, terus kalian ngomong 5 juta, ya mungkin nggak separah itulah resikonya. Ya, tapi kalau kalian sampai memanipulasi mungkin ngedit-ngedit nomor KTP, NPWP, dan lain sebagainya, nah itu juga sangat fatal ya resikonya. Atau mungkin dipancing-pancing karena ditekan, orang udah mentok, jadi emosi, akhirnya melakukan tindakan kekerasan, ya itu kan berujung ke pidana. Ini saya bisa bilang jebakan-jebakan oknum pinjol nakal ya teman-teman. Kenapa? Karena ya tujuan mereka kan menagih hutang. Nah karena tujuan mereka menagih hutang, tentu saja mereka ini berfokus pada hal yang mungkin bisa saya sebut membuat kita resah, membuat kita kadang gelisah, membuat kita itu kadang nggak bisa berpikir jernih ya, karena mungkin stres, takut. Kadang orang itu takut itu nggak cuma takut akan kekerasan DC ya, tapi lebih banyak orang-orang itu sebenarnya takut malu. Malu didatengin DC ke rumah itu, malu karena nanti tetangga tahu bagaimana. Orang di rumah kita tahu bagaimana, keluarga atau kerabat terdekat kita tahu bagaimana. Tentu kan ini mungkin bisa menjadi aib gitu ya buat sebagian orang. Tapi bagi sebagian orang juga yang cuek-cuek aja, nah tentu ini salah satu privilege buat mereka, salah satu kelebihan mereka, dan harusnya kita juga mencontoh mereka ketika kita posisi ya memang masih belum ada uangnya. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab untuk tidak membayar, tapi kalau memang masih belum ada uangnya, ya mau bilang apa gitu ya. Jadi kita ikutin aja undang-undang, kita ikutin aja aturan yang berlaku. Kalau orang gagal bayar, telat bayar, kena denda, kena bunga, ya wajar. Ditagih-tagih, ya wajar. Tapi kalaupun ada pelanggaran seperti penyebaran data pribadi, ancaman-ancaman kekerasan, dan lain sebagainya, nah baru tuh. Baru kita harus berani untuk melaporkan dan melawannya. Jangan diem aja, karena kalau didiemin kadang juga ngelunjak teman-teman ya. Jadi intinya kita ikutin aja segala prosedur, nggak usah takut. Kalau memang nggak ada duitnya, galbe aja dulu nggak apa-apa. Yang penting kan kita mengikuti prosedur. Kita juga kena denda, bunga juga terus berjalan, hutang juga terus bertambah. Itu kan salah satu kerugian kita juga. Jadi ya itu salah satu bentuk sanksi yang kita terima juga. Nah kita terima aja. Ya selanjutnya pelan-pelan kita usahakan untuk mencari dana tambahan, untuk mencari penghasilan tambahan, kerja sampingan. Zaman sekarang kan banyak banget ya prospek-prospek penghasilan tambahan. Teman-teman bisa cari aja kerja sampingan dari internet, dari HP, apapun itu bisa kalian lakukan karena memang potensinya juga sangat-sangat luas. Siapa tahu barangkali kalian diberi kemudahan dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan semua utang-utang ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.